perkenalkan nama saya Kilara Ramadhani dengan NPM 240 820 10 168. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan alur kerja program sistem yang saya buat, yaitu sistem KAS atau Kartu Hasil Studi Mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk itunya seperti ini ya teman-teman. Untuk KAS-nya sendiri seperti ini ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali informasi dari kode ada ini kode kelas ya. Kode ini, lalu ada mata kuliah, SKS, kelas, UTS, UAS, praktikum, total, nilai, kredit, nilai kali kredit. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk sistem yang saya buat ini, untuk runningnya seperti ini teman-teman. Jadi saya kebetulan memakai GUI. Ya, ini bisa ada entitas dosen, mahasiswa, kelas, mata kuliah, dan pendaftaran. Oke. Lalu nah, mahasiswa dulu, dosen dulu. Dosen ini adalah yang mengampu mata kuliah. Lalu mahasiswa ini yang mengambil mata kuliah. Lalu ada kelas. Kelas di sini sebagai wadah perkuliahan. Lalu ada mata kuliah sebagai unit studi, dan pendaftaran ini sebagai penghubung antara mahasiswa dan kelas. Jadi di sini makanya ada kelas dan mahasiswa dulu. Jadi mahasiswa itu harus mendaftar ke kelas dulu teman-teman, sebagai representasi mahasiswa mengambil kuliah di semester tertentu. Nah, untuk mendukung proses pendaftaran dan mencatat aktivitas penggunaan sistem ini, saya sudah mengimplementasikan dua struktur data. Yang pertama ada queue untuk antrian pendaftaran. Jadi untuk proses antrian ini untuk nantinya bakal masuk ke sini teman-teman. Jadi semisal kita coba matkom Iqbal Maulana daftar. Nah, ini kan berhasil tambahkan ke antrean. Lalu ketika kita coba ini dengan mahasiswa sama, akan menambah lagi. Nah, ini adalah bentuk pengimplementasian queue untuk antrian pendaftaran. Lalu yang kedua ada stack teman-teman. Stack ini untuk riwayat aktivitas, untuk riwayat aktivitasnya. Oke, untuk di source code-nya saya jelaskan untuk queue-nya terlebih dahulu. Mana queue? Oke, di sini teman-teman. Nah, yang pertama ini ada queue ini disimpan secara manual menggunakan linked list untuk satu arah melalui node. Nah, struktur ini cocok untuk menyimpan urutan pendaftaran mahasiswa karena prinsipnya adalah first in first out atau FIFO ya, first in first out. Jadi siapa yang daftar duluan, nah dia yang diproses terlebih dahulu. Jadi secara antrian gitu ya teman-teman. Oke. Untuk private not front. Nah, ini adalah saat mahasiswa mendaftar, kita panggil teman-teman di public void NQ atau yang paling depan ya. Seperti yang kita tahu, NQ yaitu paling depan teman-teman. Nah, ini membuat node baru di belakang rear. Kalau queue-nya kosong, front dan rear akan menunjuk ke node baru itu. Jadi setelah antriannya yang depan udah selesai, lanjut ke node baru. Seperti itu teman-teman ya. Lalu ada DQ, yaitu ya ini DQ. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengambil data paling depan atau front dan memindahkan pointer ke elemen berikutnya. Nah, ukuran antrian ini itu akan berkurang setelah di DQ ini. Nah, ada juga yaitu mana? Bentar teman-teman ya. Nah, ada peak, mana peak ya? Pokoknya ada peak ini melihat siapa yang di antrian paling depan, untuk membaca siapa yang paling depan. Seperti itu. Lalu untuk get all data ini
get all data ini untuk menampilkan seluruh data yang mendaftar ke UI. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk contoh penggunaannya dalam program itu saya ambil contoh ketika seorang mahasiswa klik tombol daftar mata kuliah, maka objek pendaftaran dibuat dan langsung ditambahkan ke queue. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi mana tadi ya? Oke, misal saya running ya teman-teman. Saya running lalu daftar. Nah, ketika mahasiswa ini klik tombol daftar mata kuliah, ya daftar mahasiswa ini di itu ya, maka akan pendaftar dibuat ini akan masuk ke sini dan akan langsung diproses secara antrian teman-teman. Lalu queue ini sudah ya teman-teman, udah habis. Nah, ini picknya ini tadi teman-teman ya, pick. Lalu ada stack. Stack ini cocok untuk mencatat aktivitas pengguna karena dia itu prinsipnya last in first out. Misalnya ya, saya ambil contoh saat admin menambahkan atau menghapus data. Aktivitas terakhir itu bisa dicatat untuk keperluan undo atau log. Nah, strukturnya ini hampir-hampir mirip ya dengan queue, yang dimana dia itu hanya ada satu arah, yaitu ke atas atau top. Ini ya teman-teman. Nah, saat ada aksi baru, misalnya menambah dosen atau sistem akan panggil. Nah, public void ini akan nge-push teman-teman, nge-push si objek data. Node baru ini ditambahkan di atas top dan pointer top diarahkan ke node tersebut. Nah, untuk undo atau ya nih. Nah, node baru ditambahkan ke atas top atau pointer top diarahkan ke node tersebut. Untuk undo atau mengambil aktivitas terakhir, yaitu public object pop ini, dia akan mengambil data paling atas lalu menghapusnya dari stack. Nah, teman-teman, stack ini juga punya pick dan juga get all data seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, jadi untuk pick ini yaitu untuk membaca atau melihat paling atas untuk menghapus. Lalu ada get all data untuk mendapatkan semua data atau bisa dibilang melihat seluruh dari histori pengisian gitu teman-teman. Nah, contoh implementasinya di program sama nih, admin menekan tombol add pada tab dosen, sistem akan menyimpan tindakan itu ke dalam stack sebagai log. Nah, ketika admin ingin undo, tinggal pop dan stack ini lalu lakukan pembatalan. Ya, mungkin seperti itu dulu teman-teman ya, untuk penjelasan stack dan queue-nya dalam program yang telah saya buat, yaitu kartu hasil studi KAS ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.